Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang jaringan parenkim. Jadi, apakah kalian tahu jaringan parenkim itu apa? Jadi, jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang ada di seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim ini sering juga disebut sebagai ground tissue. Jaringan parenkim ini terdapat pada batang, akar, daun, dan jaringan yang melingkupi lainnya seperti xilem dan floem. Jaringan parenkim ini memiliki fungsi yaitu yang pertama sebagai penyimpan cadangan makanan, yang kedua sebagai tempat pembuatan zat makanan, yang ketiga sebagai fungsi sebagai jaringan penguat, yang keempat yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis. Selain mempunyai fungsi, sel parenkim juga mempunyai ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya yaitu yang pertama, dinding sel parenkim relatif tipis. Yang kedua yaitu parenkim terdiri atas sel hidup. Yang ketiga terdapat xilem dan floem. Yang keempat, sel parenkim bersisi banyak dan mempunyai 14 sisi. Yang kelima, mempunyai ruang antar sel. Yang keenam, sebagian besar berisi kloroplas. Yang ketujuh, bersifat merismatik. Dan yang kedelapan yaitu memiliki inti sel. Jenis-jenis parenkim berdasarkan fungsinya yaitu yang pertama ada parenkim asimilasi, yang kedua yaitu ada parenkim penimbun, yang ketiga ada parenkim air, yang keempat ada parenkim udara, dan yang kelima ada parenkim penutup luka. Jadi yang pertama yaitu ada parenkim asimilasi. Jadi, fungsi parenkim asimilasi ini adalah melakukan proses pembuatan makanan melalui proses fotosintesis. Parenkim asimilasi ini berwarna hijau karena kaya akan zat klorofil. Artinya, parenkim ini ditandai dengan warna hijau. Nah, seperti yang ada di gambar di bawah ini, kalian bisa lihat ya, di sini ada banyak sekali klorofil sehingga parenkimnya dia bisa berwarna hijau. Kedua ini yaitu ada parenkim penimbun. Fungsi parenkim penimbun ini adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Karena parenkim penimbun ini sebagai tempat cadangan makanan, maka dia harus memiliki vakuola yang besar juga. Nah, pada gambar di bawah ini adalah contoh dari parenkim penimbun. Ini ada pada tumbuhan Oryza savita atau tanaman padi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa padi itu bisa menyimpan yang namanya butiran-butiran amilum di dalam vakuolanya yang besar atau jaringan parenkim. Untuk yang ketiga yaitu ada parenkim air. Parenkim air ini berfungsi sebagai penyimpan air. Parenkim air ini banyak dipunyai oleh tumbuhan-tumbuhan xerofit dan tumbuhan epifit. Nah, apa sih tumbuhan xerofit dan epifit ini? Jadi, tumbuhan epifit adalah tumbuhan yang dia itu menempel pada tumbuhan lain, tetapi tidak ikut makan dan minum dari yang sana. Jadi, dia itu mandiri. Dia hanya hidup menempel pada tumbuhan lain. Itu contohnya ada pada anggrek. Nah, sedangkan tumbuhan xerofit adalah tumbuhan-tumbuhan yang dia itu sangat eksis di habitat-habitat yang kekurangan air, misalnya di gurun, di tanah-tanah yang dia itu sangat minim kadar airnya. Contohnya apa? Contohnya adalah kaktus. Untuk dia memiliki parenkim air, tentunya dia harus memiliki sel dinding yang tipis dan vakuola yang besar, yang terisi oleh cairan lendir. Nah, cairan lendir ini yang berfungsi sebagai pengikat air, sehingga air itu bisa disimpan di dalam parenkim air. Nah, anak-anak, gambar yang ada di bawah ini adalah contoh dari gambar parenkim air. Yang keempat yaitu parenkim udara atau sering disebut sebagai aerenkim. Fungsinya sebagai penyimpan udara. Jadi, parenkim yang fungsinya untuk menyimpan udara.
Nah, ini banyak ditemukan pada tumbuhan-tumbuhan hidrofit. Artinya, tumbuh-tumbuhan yang habitatnya sangat menyukai air, misalnya teratai, enceng gondok, dan lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa parenchyma atau jaringan udara ini ditandai dengan memiliki ruang antar sel yang sangat lebar. Pada gambar di bawah ini, kita bisa melihat ruang antar sel yang sangat lebar. Yang kelima ini adalah parenkim penutup luka. Parenkim penutup luka ini bersifat merismatik, sehingga jika ada luka di dalam tubuh tumbuhan, dia secara aktif membelah diri dan menggantikan bagian yang rusak tadi. Nah, di parenkim ini biasanya populer disebut sebagai kolagen atau cambium gabus. Nah, pada gambar di bawah ini adalah contoh jaringan parenkim penutup luka. Di sini ada yang namanya kolagen atau cambium gabus. Nah, letaknya tuh di sini. Nah, cambium gabus ini adalah yang nantinya akan bersifat merismatik. Jika jaringan rusak, maka dia yang akan meregenerasi atau memperbaiki jaringan yang rusak itu. Berdasarkan bentuknya, parenkim ini dibagi menjadi 4, yaitu ada parenkim palisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang, dan parenkim lipatan. Parenkim palisade, jaringan parenkim ini dia ditandai dengan sel-selnya bersegi panjang dan tegak-tegak. Contohnya mana, Bu? Nah, pada gambar di bawah inilah contohnya. Ini jaringan palisade yang sel-selnya panjang dan tegak. Yang kedua yaitu ada parenkim bunga karang atau jaringan bunga karang. Nah, jaringan ini ditandai dengan bentuk selnya tidak teratur dan memiliki ruang antar sel yang lebar. Nah, pada gambar di bawah ini adalah gambar bagian jaringan bunga karang. Yang ketiga itu ada parenkim bintang atau jaringan bintang. Jaringan bintang ini bentuknya seperti bintang yang menyambung. Nah, pada gambar di bawah ini ada yang berbentuk bintangnya, yaitu yang dinamakan atinektim. Yang keempat yaitu ada jaringan lipatan. Jaringan ini memiliki sel-sel yang sangat banyak dan membentuk lipatan ke arah ke dalam. Nah, contohnya seperti gambar yang di bawah ini adalah parenkim lipatan yang lipatannya membentuk ke arah dalam. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Apakah semuanya bisa memahami? Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.